Pak Hedi sudah bersedia untuk pelaksanaan PE 3 dan terlihat semangat. Itu yang saya harapkan. Untuk lebih fokusnya Pak Hedi ya di PE 3 ini kita akan membahas supaya difokus dalam pembahasan. Yang pertama kita akan membahas atau berdiskusi tentang refleksi yang telah Pak Hendi lakukan pada waktu sebelum sudah kakak dua itu survei membalik sudah didasarkan Sudah Pak? sudah di apa di upload ya sudah ya. Itu yang pertama tentang refleksi survei membalik asesmen mandiri tentang referensi guru penggerak. Itu dari yang pertama dari kepala sekolah, yang kedua dari guru ya, terus yang ketiga dari siswa ya. Untuk yang keduanya kita akan berdiskusi atau membahas tentang rencana pergerakan pembelajaran sosial emosional. Dan yang terakhir yang ketiga akan membahas tentang keterlaksanaan tahapan bagja ya, yang pada karya 2 sudah digali informasinya kan di channel. Iya. Baik Pak Hendi, kita awali dulu bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang pertama pengajar Pak Hendi telah menginput ya instrumen umpan balik tampilan 5 ke RMS kan kemarin. Bagaimana selama 1 bulan ini Pak Hendi ya, apa yang didapatkan, hal-hal apa saja yang seperti capaian 1 bulan terakhir tentang materi yang telah didapat di dalam pendidikan guru penggerak? Boleh Pak Hendi jelaskan 1 bulan terakhir tentang pendidikan guru penggerak yang didapat oleh Pak Hendi? Silakan Pak Hendi. Ya. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Saya ingin menjawab. Yang pertama, tentunya saya mendapatkan ilmu baru terkait pelaksanaan di pendidikan guru penggerak yang dilakukan atau di sekolah saya utamanya terhadap murid, tentunya berkolaborasi dengan rekan sejawat dan stakeholder terkait termasuk orang tua dan komite sekolah. Itu pastinya sangat atau harus mendukung dalam program tersebut agar supaya pendidikan atau sekolah tersebut dapat ada kemajuan dan berkembang ke arah yang lebih baik lagi. Mungkin itu. Iya. Jadi selama 1 bulan ya Pak Hendi ada capaian yang didapat, diantaranya ilmu dan wawasan baru itu bagus. Yang kedua tentang kerjasama atau koordinasi dengan stakeholder sekolah atau dengan orang tua. Pembelajaran yang didapat pada 1 bulan terakhir secara daring apa saja yang dibahas sama Pak Hendi dengan teman-teman CGP atau pelaksanaan daring? Ya Pak. Ya, terima kasih. Tentunya yang dibahas selama daring dalam di sekolah, terutama yang pertama tadi disebutkan oleh Bapak, berbagi ilmu itu sangatlah utama yang diperoleh tentunya dari sekarang yang dijalankan oleh saya pendidikan guru penggerak dengan mengoptimalkan pengembangan atau kompetensi diri, terutama dalam mengembangkan kepemimpinan yang akan dilaksanakan di sekolah tersebut. Nah intinya jadi untuk terutama saya sebagai calon guru penggerak dalam pendidikan guru penggerak ini ingin sekali berbagi ilmu dan berkolaborasi tentunya dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah juga, dengan orang tua murid, serta tidak lupa terkait dengan
komite sekolah. Itu yang paling utama saya harapkan supaya pembelajaran di sekolah tersebut akan lebih ada banyak kemajuan. Mungkin itu Pak. Baik Handi, jadi jawaban Pak Handi saya apresiasi, bagus sekali Pak Handi. Apalagi apa yang didapatkan ilmu dari CGP, Pak Handi sudah punya niat, sudah dilaksanakan bahkan terutama berbagi ilmu menyampaikan ke sekolah dan berkolaboratif itu baik sekali karena tanpa adanya komunikasi berkolaboratif itu akan sulit untuk melaksanakan hasil pembelajaran pendidikan guru penggerak. Terima kasih, saya apresiasi, saya jempol bagus sekali. Kalau ditingkatkan lagi, lanjut Pak Hendy, ya. Dari refleksi hasil survei umpan balik 360 derajat dari umpan balik 360 derajat tampilan luar dan asesmen tentang kondisi guru penggerak. Yang kurang ya, atau perlu ditingkatkan menurut responden terhadap kompetensi Pak Hendy ya, kan ada yang kurangnya ya, kan ada yang baiknya penilaian itu, ada yang sedang dan ada yang kurang. Ini yang kurangnya Pak Hendy, yang kurangnya dari responden terhadap kompetensi Pak Hendy sendiri, boleh dijelaskan Pak Hendy? Terima kasih Pak. Tentunya saya sebagai manusia biasa tidak luput dari segala kesalahan, terutama dalam mendidik murid-murid saya di sekolah tersebut. Kekurangan saya belum belum adanya kemajuan mungkin di sisi mendidik. Nah, makanya sekarang saya ikut program pendidikan guru penggerak, ingin lebih meningkatkan lagi mutu dan kualitas pendidikan terutama di sekolah saya di SMP hari ini, agar supaya pendidikan kedepannya yang utamanya yang berpusat pada murid, tentunya dikaitkan dengan modul-modul yang saya pelajari pada program pendidikan ini, agar nantinya terutama kedepannya lebih maju lagi. Itu mungkin Pak kekurangan yang belum saya harapkan untuk murid, dan tentunya mengikuti program guru penggerak ini ingin sekali meningkatkan baik bidang akademik, non akademik, nantinya agar ada kemajuan untuk kedepannya. Mungkin Pak. Ya baik Andi. Jadi ada kekurangannya ya, yaitu tentang cara pembelajaran yang perlu ditingkatkan, tapi alhamdulillah dengan belajar pendidikan kayaknya ada perubahan dalam pembelajaran untuk berpusat kepada peserta didik itu. Jadi dari hasil modul yang saya pelajari, Pak Hendy sudah menambah wawasan ilmu untuk diterapkan di sekolah Pak Hendy. Lebih intinya begini Pak Hendy, dari jawaban-jawaban yang diberikan kepada yang diisi oleh responden, siswa, oleh rekan guru, oleh sekolah, jawaban-jawaban mereka di bagian sebelah mana yang menurut Pak Hendy perlu ditingkatkan itu dari bagian mana itu? Ya. Terima kasih Pak. Dalam hal ini tentunya di sekolah-sekolah yang memberikan praktek, terutama dalam pengembangan kepemimpinan pembelajaran, kategorinya manajemen sekolah, lebih dioptimalkan lagi kompetensi dan pengembangan sekolah, dan pertahankan dan keluarkan kepada orang lain, terutama kepada rekan sejawat. Yang kedua, dari rekan sejawat yang tentunya memiliki kompetensi profesional dalam melaksanakan tugas sebetulnya yang dibuktikan melakukan proses pembelajaran yang baik serta memiliki kompetensi sosial yang baik sehingga mampu membangun komunikasi sosial yang baik, senantiasa berbagi ilmu baru dengan rekan guru di sekolah. Untuk murid tentunya merasa senang, nyaman, seru belajar, karena di sini pengembangan lingkungan belajar yang berpusat pada murid.
Ini pemimpin perencanaan dan pengembangan proses belajar yang berkisar pada murid, melakukan perbaikan kualitas dan mutu pendidikan yang berikutnya juga intinya itu kembali lagi yang berkisar kepada murid. Begitu Pak. Dia dapat saya tangkap ya. Dari sekolah tentang pengembangan kurikulum ya tadi ya. Yang kedua tentang manajemen berjanji dari Jawa tentang sosial ya profesional itu adalah kualitas pendidikan. Kalau sekali itu menyadari untuk kebaikan pakaian ke depannya ya karena tidak mungkin menjadi sendiri tapi ada kesempatan kita dapat mengetahui apa yang perlu dilakukan. Untuk selanjutnya Pak Hendy ya, apa rencana Pak Hendy ke depannya yang harus dimiliki ya? Jadi apa rencana Pak Hendy ke depannya untuk semakin mengasah kompetensi guru penggerak yang harus dimiliki Pak Hendy? Tentunya dalam hal ini lebih meningkatkan pengembangan diri, terutama mengikuti berbagai Bimtek workshop itu menjadi ilmu baru, terutama yang diperoleh dari pendidikan guru penggerak dan akan lebih mengoptimalkan lagi kompetensi dalam kepemimpinan dan pengembangan di sekolah tersebut. Begitu Pak. Baik, jadi untuk mengasah lebih baiknya itu dengan pengembangan diri yang Bimtek workshop. Apa di sini Pak Hendy udah membuka PNN tentang teknologi sudah ada yang sertifikatnya ya sudah alhamdulillah itu luar biasa tadi itu dapat membantu Pak Hendy selain dari workshop yang lain dari bidang yang lain Pak Hendy fokus saja di sana ya apa yang kurang di itu tadi kita asah atau Pak Hendy itu Pak Hendy sudah melakukan di pelatihan ini PNN itu akan lebih mengena Pak Hendy ya. Baik Pak Hendy, untuk selanjutnya ya siapa saja yang akan Pak Hendy libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang harus Pak Hendy miliki ya yang ini tentu dari yang saya libatkan ya. Ya tentunya seluruh warga sekolah, terutama di SMP kali ini, termasuk orang tua, komite dan komunitas terkait, termasuk juga stakeholder terkait yang ada di sekolah tersebut. Rupanya harus kita tingkatkan lagi kompetensinya agar lebih berkembang lagi dalam mewujudkan mutu dan kualitas pendidikan. Mungkin Pak. Baik. Betul sekali kali. Jadi Pak Hendy akan melibatkan semua ya semua seluruh siswa dan sekolah komite karena dengan program tersebut kita akan lebih kompak bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di lembaga Pak Hendy. Menginjak ke agenda kedua Pak Hendy, kita akan berdiskusi tentang rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Jadi Pak Hendy telah mempelajari modul 2 trik 2 ya Pak ya? Betul Pak, tentang pembelajaran sosial emosional. Apakah Pak Hendy sudah mempelajari itu? Sudah ya? Alhamdulillah sudah Pak. Coba apa yang dipelajari pada modul tersebut? Boleh Pak Hendy pengalamannya dari pelajarannya lagi. Baik Pak. Yang pertama tadi disebutkan oleh Bapak modul 2 itu tentang PSE ya, tentang pembelajaran sosial dan emosional. PSE pengertiannya pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah sehingga memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap positif, sehingga aspek sosial
dan emosionalnya dapat memahami, menghayati tujuan positif tersebut, seperti misalkan pengelolaan diri, merasa membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan sosial. Nah, ini juga membangun dan mempertahankan ini membuat keputusan secara bertanggung jawab. Seperti halnya pengambilan keputusan ini dilakukan dalam PSE sangat penting, baik untuk rekan sejawat, terutama murid ini melakukan di kelasnya masing-masing. Nah, dalam pembelajaran 5 PSE tersebut di sini akan dapat meningkatkan kompetensi sosial dan emosional, terciptanya lingkungan belajar yang lebih positif, peningkatan sikap positif dan toleransi murid terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan sekolah. Selain PSE di kelas terbukti dapat menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik, memberikan fondasi yang kuat bagi murid tersebut untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis atau yang disebut dengan well-being secara optimal. Nah, dan selanjutnya mungkin dalam peningkatannya di sini dalam ASE yang terutama membangun rasa sosial yang positif di sekolah. Baik, Pak Hendy. Luar biasa Pak Hendy. Jadi pengetahuan tentang yang dipelajari Pak Hendy sudah berjelas dan terlihatlah Pak Hendy sudah memahami apa tentang pendidikan atau ya pelajaran tentang sosial, emosional. Baik Pak Hendy. Apakah Pak Hendy ya sudah merencanakan pelajaran sosial emosional yang diterapkan dalam kelas Pak Hendy? Alhamdulillah sudah Pak. Ya, gimana boleh diceritakan Pak Hendy? Di semester 2 kemarin sudah direncanakan atau sudah diterapkan. Yang pertama tentunya keterampilan untuk berrelasi atau yang disebut dengan kolaborasi dengan rekan sejawat maupun lingkungan sosial. Yang kedua, menguasai model atau metode dan strategi pembelajaran yang lebih baik lagi agar tercipta pembelajaran yang efektif yang berpihak pada murid. Yang ketiga, tanggung jawab atas keputusan terhadap pilihan sebagai calon guru penggerak dengan memperbaiki dan mengintegrasikan kompetensi yang sudah saya miliki dengan pendidikan guru penggerak yang sekarang saya jalani. Yang keempat, akan senantiasa berbagi ilmu baru, pengalaman baru, terutama diperoleh dari pendidikan guru penggerak pada saat ini, akan lebih mengoptimalkan dalam kepemimpinan untuk pengembangan sekolah tersebut. Mungkin itu. Baik Pak Hendy. Jadi rencana Pak Hendy ke depannya yang pertama berrelasi dengan teman sejawat, dengan sekolah dan siswa ya. Yang kedua dari Pak Hendy mengenai menguasai model pembelajaran. Betul Pak Hendy, karena menguasai model pembelajaran kita akan lebih mudah untuk menyampaikan materi, untuk menguasai pembelajaran yang lebih efektif. Yang ketiga Pak Hendy tadi menjawab tentang tanggung jawab, itu dengan mengintegrasikan ilmu yang telah didapat. Yang terakhir berbagi ilmu ya, dengan rekan sejawat. Jadi cara berbagi ilmunya bagaimana teman? Dengan salah satunya dengan sharing Pak. Sharing kendala-kendala yang ada dalam proses pembelajaran terkait murid-murid. Jika ada kendala dalam mata kuliah tersebut, boleh kita sharing secara bersama dengan rekan sejawat. Baik dengan kepala sekolah juga. Ya. Kalau ada tuh, kalau bisa seperti teman saya itu boleh di KKG sekolah, sekolah ya. Kalau di rapat sekolah kita selipkan lah 30 menit. Pak Hendy apa yang didapat Pak Hendy di guru penggerak ke sana boleh disampaikan Pak Hendy ya. Di rapat dinas sekolah ya. Atau dengan rekan-rekan yang berbagi, boleh memakai media apa saja Pak Hendy. Di sini ada yang fokus ya. Ibu sudah Maka kita ada fokus ya. Kita belajar kan. Tapi kita lebih memahami, teman kita juga dapat menambah ilmu dari kita. Baik, itu sudah bagus dikembangkan Pak Hendy ya. Selanjutnya Pak Hendy, apa harapan Pak Hendy
sosial organisasi di kelas yang Pak Hendy ampuh. Harapan Pak Hendy, harapannya untuk kedepannya bagaimana Pak Hendy? Ya, terima kasih Pak. Tentunya yang diharapkan oleh saya, anak akan memiliki hubungan baik dengan dirinya dalam secara psikologis atau well-being. Nah, dengan orang lain di sekitarnya juga memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab. Itu cepat rencana ke depan untuk hasil tersebut. Jadi hasil dari harapan Pak Hendy mendapat nasional di kelas ada perubahan siswa ya, perubahan ada siswa yang biasanya nakal menjadi tidak nakal ya. Itu kemampuan tanggung jawabnya, tanggung jawab dalam pelajaran lebih meningkat lagi ya. Baik Pak Hendy, kita lanjutkan. Tadi kita telah membahas dua inti tentang feedback 360 derajat dan pembelajaran sosial dan emosional. Kita menginjak ke keterlaksanaan tahapan bagja ya Pak Hendy. Jadi berdasarkan hasil diskusi lokal kelas dari informasi dan berkaitan dengan penguatan terkait pelaksanaan bagja yang di sekolah Pak Hendy di sini di SD Pasari. Apakah Pak Hendy telah menerapkan metode bagja untuk merencanakan perubahan pada diri Pak Hendy? Alhamdulillah sudah Pak. Sudah ya? Ya Pak. Pak Hendy melakukan tahapan bagja, apakah memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak yang Pak Hendy inginkan? Ya Pak. Oke, boleh diceritakan Pak Hendy? Ya, terima kasih Pak. Setelah melakukan tahapan bagja atau alur bagja, alhamdulillah memperoleh hasil yang sesuai dengan visi penggerak ya, yaitu terwujudnya generasi tangguh yang berakhlak dan berwawasan global dengan prakarsa perubahan, meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi misalkan. Nah, ini penerapannya memudahkan saya untuk menggali atau buat alur, jabarkan dan ambil pelajaran, tentunya memudahkan dalam proses pembelajaran terhadap peserta didik. Gitu Pak. Iya. Baik Pak Hendy. Jadi untuk selanjutnya, jadi setelah kita melakukan bagja, apakah tantangan Pak Hendy yang dihadapi dalam mendapat tahapan bagja itu untuk mencapai visi? Bagaimana tantangannya untuk Pak Hendy? Ya. Dalam tantangan ini tentunya yang saya hadapi dalam menerapkan tahapan bagja ini adalah dalam manajemen waktu Pak. Oh iya. Di mana dalam pelaksanaan tahapan bagja ini diperlukan waktu yang cukup lama. Tentunya jangan sampai mengganggu hari efektif di sekolah dan berbagai kegiatan di sekolah yang berbenturan misalkan itu. Sehingga saya sebagai calon guru penggerak dituntut untuk mengelola waktu dengan baik. Mungkin itu Pak. Jadi manajemen waktu yang yang menjadi tantangan Pak Hendy. Terus solusinya bagaimana Pak Hendy itu untuk Baik Pak. ya? Tentunya solusinya saya mengatur dengan sebaik-baiknya waktu tersebut, bisa menjalaninya dengan kegiatan yang berbenturan di sekolah, baik dengan kegiatan di luar sekolah seperti dalam pendidikan guru penggerak ini, dan hasilnya alhamdulillah bisa terlaksana dalam manajemen waktu tersebut. Mungkin itu Pak. Jadi ada pengaturan yang lebih instan ya. Begitu Pak. Ada koordinasi dengan kepala sekolah atau rekan sejawat dalam tahapan bagja ini untuk lancar ya di tantangan itu. Ya, tentunya ini ada komitmen untuk berpedoman terhadap alur bagja supaya tetap berjalan pada alur dan fokus pada prakarsa perubahan.
termasuk dengan rekan sejawat, kepala sekolah dan stakeholder di sekolah ini, tentunya menerapkan yang dinamakan dengan model IA. IA itu adalah inquiry apresiatif melalui tahapan bagja untuk mewujudkan visi sekolah yang memberikan kemerdekaan belajar bagi peserta didik. Nah, ini juga tentunya memerlukan komitmen yang tadi Pak, komitmen yang berkomitmen pada alur bagja supaya jalur tersebut fokus pada prakarsa perubahan di sekolah tersebut. Ini tuh Pak. Jadi adanya komitmen untuk memakai IA kan ya, menerapkan itu. Gimana hasilnya? Hasil yang dirasakan Pak Hendy setelah melakukan itu? Ya, alhamdulillah saya mendapatkan hasil yang baik dalam proses tersebut. Adanya komitmen dan dukungan dari stakeholder termasuk rekan sejawat dan kepala sekolah, termasuk juga di sini warga seluruhnya di SD Pasari, dan dukungan dari komite dan para orang tua siswa untuk menerapkan proses berbagai tersebut. Mungkin itu Pak. Wah, baik sekali lagi. Terima kasih atas penjelasannya. Kita menginjak ini udah bagian terakhir ya. Bagian akhir sekarang. Pak Hendy, kita refleksikan ya untuk kegiatan pendampingan individu 3 ini. Apa hal yang paling menarik menurut Pak Hendy yang didapatkan setelah proses kegiatan pendampingan ini? Coba boleh kemukakan ya untuk merefleksikan kita kegiatan hari ini. Boleh diterangkan oleh Pak Hendy. Ya Pak, terima kasih. Saya yang pertama ucapkan terima kasih kepada Bapak Pengajar Praktik yang telah datang meskipun dalam keadaan hujan. Yang terpenting di sini saya mendapatkan pencerahan untuk penerapan pembelajaran sosial dan emosional di kelas, serta lebih memahami tentang penggunaan alur bagja dalam prakarsa perubahan untuk mencapai visi kedepannya yang lebih baik. Itu saja Pak. Baik, Pak Hendy. Iya. Terus apa yang membuat hal tersebut menarik menurut Pak Hendy? Yang menarik dalam pendampingan ini menarik. Yang menarik tentunya mendapatkan sebagai pengalaman berharga di dalam dunia saya sebagai pendidik, adanya kedatangan Bapak pengajar praktik yang memberikan yang tadi ilmu baru, pencerahan baru dalam proses yang dilakukan dalam alur bagja tersebut dan pembelajaran sosial emosional yang diterapkan yang tentunya akan berpusat terhadap murid. Begitu saja Pak. Jadi Pak Hendy merasa ada pencerahannya Pak Hendy Ya. dari bimbingan saya, dari hasil pendidikan berkontak melalui daring dari rekan sejawat, termasuk Pak Hendy mendapat pengalaman baru yang berharga buat diri Pak Hendy dan lingkungan sekolah di sini. Betul. Yang terakhir termotivasi Pak Hendy ya, alhamdulillah tuh walaupun pasca keadaan hujan banyak pekerjaan, tapi kita dapat melaksanakan pendampingan individu ini dengan lancar. Baik Pak Hendy, untuk selanjutnya ya, apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendampingan kegiatan pendampingan berikutnya ya. Kan kita telah melaksanakan pendampingan di sini. Ini harus sudah baik kita. Terus Pak Hendy ke depannya kegiatan pendampingan berikutnya apa yang perlu diperbaiki oleh Pak Hendy, bukan oleh Pak Hendy saja. Ya tentunya untuk kedepannya perbaikan yang harus dilakukan yang kedepannya itu mungkin dalam pelaksanaan waktu saja Pak. Waktu terutama di sini memang cukup jauh artinya. Mungkin kepada Bapak juga merasakan bagaimana perjalanan ada rintangan
Tapi mungkin untuk kedepannya waktunya lebih dijadwalkan. Ya. Ini memang sudah terjadwal. Terima kasih banyak kepada Bapak PP yang sudah membimbing terhadap saya terkait mungkin ini di saya yang kekurangannya. Mohon maaf sekali karena SD-nya jauh daripada yang lainnya gitu kan, termasuk dari jangkauan jalan protokol gitu kan. Begitu saja Pak. Terima kasih Pak Hendi. Saya terima memang itu betul. Kebetulan saya mendampingi Pak Hendi itu sudah kewajiban saya ya. Emang tugas negara ini betul bagian dari SD yang Puspasari yang berada di Kelantan paling ujung ya, paling ujung betul. Utara ini ya, betul. Utara Pak, utara ya. Tapi alhamdulillah dengan ada di sini dapat baru dari juga sebagai topik betul dapat lebih dekat dengan Pak Hendi dengan guru-guru sini baik-baik semua. Alhamdulillah terima kasih sekali sama-sama Pak. Ya sebenarnya apresiasi ya baik persiapan Pak Hendi di sini, penerimaan Pak Hendi di sini dalam pelaksanaan pendampingan ini sangat memuaskan pada diri saya. Terima kasih Pak Hendi. Sama-sama Pak. Terus yang saya juga Pak Hendi, alhamdulillah dalam pelaksanaan pendampingan ini sudah selesai, tapi untuk persiapan kedepannya Pak Hendi ya yang harus dipersiapkan sebelum pelaksanaan pendampingan ini yang keempat, kan jam 3 ya Pak Hendi ya. Jadi yang keempat tugas yang harus disiapkan Pak Hendi oleh dicatat Pak Hendi ya. Untuk kedepannya supaya dipersiapkan atau lebih lancar Pak Hendi ya. Satu yaitu Pak Hendi itu harus menyusun RPP dengan unsur diferensiasi, terus yang kedua ada kompetensi sosial emosionalnya diterapkan, yang ketiga ada budaya positifnya. Jadi kita pengen buat RPP tapi memakai unsur diferensiasi sosial emosional dan budaya positif itu ya. RPP-nya yang telah Pak Hendi dikirim pada saya nanti ya untuk diberikan umpan balik dari saya, kemudian saya dikaji hasilnya kalau sudah baca saya periksa umpan balik saya akan dikembalikan ke Pak Hendi dan sebagainya. Itu siap Pak Hendi. Terus penerapan jadwal observasinya untuk pelaksanaan observasi pembelajaran Pak Hendi ya nanti kita membuat jadwal kesepakatannya baik untuk observasinya. Itu mungkin tadi yang kita diskusikan hari ini. Jika ada hal yang terkait pembelajaran tadi yang perlu diketahui oleh fasilitator, boleh Pak Hendi kemukakan kepada saya atau langsung ke fasilitator ya. Ada hal-hal yang terkait pembelajaran, kesulitan. Tapi selama ini tidak ada kesulitan. Alhamdulillah Pak, saya lancar. Sebagai sini sebagai lancar ya. Baik untuk KKS itu ya. Iya. Lagi tugas untuk Pak Hendi ya. Sobat Joko, dibandingkan CGP yang lain, Pak Hendi itu luar biasa dalam pengerjaan zakat. Saya periksa Pak Hendi sudah checklist, berarti Pak Hendi betul-betul dalam pelaksanaan tugas saya apresiasi sekali. Itu lanjut loh ini, jadi kebiasaan yang baik. Ya. Terima kasih kesempatannya, mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di pendampingan yang selanjutnya. Amin. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kelemahan dari model praktek saya sendiri. Semoga kita dapat bertemu lagi dan semoga kita ada dalam selama-lamanya ada dalam Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.